Oke, my friend YouTube, berjumpa lagi di Baselo bersama kita Nyelo. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputaran tentang aktivitas dan fenomena yang ada bersama anak muda yang ada di Kota Bengkulu gitu kan. Yang pertama, kita bakal membahas tentang kenapa sih kalau misalkan anak muda zaman sekarang nggak mau ataupun belum open mind terhadap bisnis online. Mungkin narasumber kita jumpa lagi sama my friend Opi. Oke, thank you udah hadir lagi di podcast kita nih. Jadi gini loh, kita mau discuss ringan aja lah tentang bagaimana sih tanggapannya my friend Opi tentang kenapa sih anak muda sekarang nggak begitu open mind khususnya di Kota Bengkulu tentang bisnis online. Mungkin kayak gitu sih. Kayaknya karena belum ada contoh yang menghasilkan kali ya. Soalnya yang saya lihat ya, kalau di sini ini dia tuh mesti ngelihat dulu tuh hasilnya ada nggak. Kalau Karakteristik ya, kebanyakan Okay. mayoritasnya di sini tuh kayak gitu. Jadi dia lihat dulu dia udah sukses belum. Kalau udah sukses ntar mulai ngikutin lebih ke hasil bukan ke proses gitu ya. Sedangkan kan kalau di Bengkulu kan banyak juga tuh contoh anak muda yang berkarir, yang udah ada hasil, tapi kok mereka masih belum open mind gitu kan. Sedangkan kalau my friend Opi kan udah memulai tuh bisnis online, offline kayak gitu kan. Lebih ke clothing ya, clothing ya. Mungkin gambarannya sih gimana sih kalau misalkan buka cakrawala teman-teman kan tentang bisnis online itu kayak gimana sih, my friend? Apa ya? Berani coba sih sebetulnya. Karena ya kayak sekarang kan bisnis thrifting lagi banyak tuh kan. Thrifting ya. Iya, kalau untuk teman-teman yang belum punya wadah, belum punya tempat kan bisa di online dulu tuh. Ya kan? Seperti yang teman-teman lakuin, kebanyakan udah mulai banyak tuh yang online kayak di beberapa aplikasi platform. Gitu kan. Kalau misalkan gambaran nih untuk bisnis online di kancah anak muda gitu kan, kira-kira menurut my friend Opi ini menjanjikan nggak sih kira-kira? Menjanjikan sih, tergantung orangnya itu bisa memanage stok barang, terus keuangan, sama gimana dia cara ngebangun crowd untuk usahanya gitu. Oke. Kalau misalnya udah berhasil bangun campaignnya, ya pasti bisa sukses lah. Jadi menurut my friend Opi itu kalau kita berhasil memanage diri sendiri, terus kita coba bakal ada value yang bakal kita rasain benar. gitu ya. Terus kalau misalkan untuk contoh bisnis yang menurut my friend Opi yang kira-kira bisa dicoba nih sama anak muda Kota Bengkulu nih, kira-kira bisnis model apa nih kira-kira? Misalkan nih biasanya ya permasalahan yang ada untuk memulai bisnis itu kurangnya dana. Modal. Kan modal. Betul. Nah, klasik lah ya. Kebanyakan kan itu kan. Kebanyakannya untuk awal-awal mulai bisnis. Bisa kan kita mulai kayak kita pergi nih ke tempat teman yang udah punya usaha. Misalkan dia jualan baju nih. Ya kan. Lu bilang, bro, gue bantu jualin ya, tapi gue upin harganya gitu. Misalnya dia jualnya harga 100, ya gue jualin 120, boleh nggak? Kan udah bisa untung tuh. Kita nggak perlu nggak punya barang, tapi kita bisa bantu jualin. Misalkan kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi apa itu jadi kita asal mau sih, asalnya niat gitu ya. Jadi gerak. kalau bisnis yang paling produktif itu skill, mungkin gitu ya. Skill. Gimana cara biar bisa usaha gitu. Jadi untuk bisnis my friend Ovi sendiri sekarang itu lebih ke clothingan gitu ya. Saya lebih ke thrifting ya. Jadi gimana sih gambaran di bisnis thrifting ini buat my friend kalau untuk sekarang lumayan untuk bisa menutupi dalam keadaan sekarang. Jadi kalau misalnya ini lumayan menjanjikan lah ya.
tergantung kitanya aja lagi, kitanya mau usaha atau enggak. Oke. Tapi My Friend OP itu lebih ke online atau ke offline untuk bisnisnya sendiri? Kalau saya ke online oke, offline oke. Oke. Ya. Omset terbesar nih, omset terbesar. Kalau menurut My Friend OP itu lebih menjanjikan di offline atau ke online? Kalau untuk awal-awal online, karena oke. kita belum punya crowdnya kan, belum punya masanya. Terus juga Jangkauannya lebih luas juga ya? jangkauannya juga lebih luas kan. Terus orang-orang juga belum tahu lokasi offline-nya di mana gitu kan. Jadi untuk awal-awal itu kenceng di online. Bicara di online. Nah, cuma makin kesini mulai stabil sih, online oke, offline oke. Online oke, offline oke. Jadi menurut My Friend mungkin lebih ke bisnis itu kalau misalkan kalau belum ada modal yang stabil itu ke online aja dulu. Iya, online aja dulu. Jadi kita nggak perlu sewa-sewa Iya. gitu ya. Oh, jadi kalau untuk perputaran bisnis thrifting itu sendiri itu sekarang saya lihat lagi oke-okenya Iya. kan. Apalagi yang apa tuh branded gitu kan. Yang second brand brand gitu. Jadi kan mungkin lebih saya sendiri sih mandangnya lebih oke sih karena Iya. kita dengan barang branded kita dapat dengan harga yang lebih murah Iya, gitu kan. nah. Mungkin Juga bisnis kalau untuk bisnis thrifting ya, untuk teman-teman yang baru mulai itu untuk di awal-awal belum bisa ngarepin untung, Oh gitu. karena hitungannya kan untungnya di barang. Oke. Jadi misalnya kita punya modal sekian, kita jadiin barang, terus Hmm. dapat hasil dari barang ini, kita beliin barang lagi. Oh, jadi udah mutar-mutar gitu. Mutar terus. Jadi Sekalian untungnya promo ya, promo. untungnya tuh di barang, karena Hmm. kalau kita nggak update barang, ya udah kita bakal ketinggalan sama yang lain gitu. Jadi kalau bisnis thrifting ini lebih ke up to date berarti ya. Iya. Lebih ke bagaimana kita mengetahui pasar gitu. Iya, berarti. apa nih misalnya yang lagi booming-boomingnya nih. Oh, oke. Jadi lebih ke kayak gitu. Tapi Iya. bukan yang branded yang high class Iya. gitu ya. Misalkan lagi musimnya tie-dye nih. Oh, tie-dye gitu ya. Misalkan kayak gitu ya. Ya. Kita banyakin stok itu. Oh, banyak stok gitu. itu. Jadi kita lebih up to date gitu. Ya, misalkan kayak sekarang kan oversize, kaos-kaus yang gede-gede itu Oh, lagi bisa musim, size ya. ya. Jadi- Banyakin gitu stok. Oh, gitu. Jadi kalau misal untuk masyarakat Bengkulu itu apalagi anak muda zaman sekarang ya kan, tentang pasar sendiri itu mumpuni nggak kalau kita mau mulai bisnis gitu kan di ranah masyarakat dan kaula-kaula muda lah zaman sekarang itu kita mau mulai bisnis itu bisa oke nggak sekarang ini kalau menurut My Friend? Oke banget. Oke banget. Oke ya? banget. Malah kalau misalnya kita belum punya masa, itu udah pasti ada masanya. Karena sekarang kan thrifting tuh lagi naik-naiknya kan. Oh, jadi untuk Bengkulu sendiri bisnis thrifting lagi oke ya Lagi berarti? oke. Lagi Oke banget. Jadi mungkin lebih ke anak muda sekarang udah di sosmed, udah Iya. tahu-tahu kayak Iya, gitu dari iya. sosmed gitu. Jadi lebih terbuka aja cakrawalanya. Tapi kok menurut pandangan survei. Jadi masyarakat Bengkulu ini kalau untuk memulai bisnis online itu agak masih tabu saja kalau misalnya menurut survei. Jadi anak muda di Kota Bengkulu itu belum berani mengeksplor dirinya di bisnis online. Iya. Bagaimana tanggapan dari My Friend OP ini? Mungkin kalau menurut saya gini ya, udah banyak, tapi banyak yang berhenti di tengah jalan. Mungkin Oke. karena kurangnya informasi apa nih selanjutnya untuk mengembangkan usaha ini, atau mungkin juga dia udah kemakan modal, ya kan? Gitu. Jadi Kalau- mungkin belum bisa memanage Iya. gitu ya. Iya. Terus juga karena mungkin juga ya itu ikut-ikutan, jadinya musimnya udah ganti ini, dia udah nggak mau. udah nggak mau. Iya, dia udah Karena nggak mau. mikirnya yang lain-lainnya Iya, gitu, gitu. mungkin gitu. Cuma kalau untuk bisnis online kayaknya udah banyak deh orang-orang sini. Oh, udah banyak. Jadi kalau untuk thrifting itu sendiri di kancah anak muda pasarnya itu udah jelas ya berarti di Bengkulu. Iya. Udah jelas ya. Udah jelas. Apa sih bedanya thriftingan sama distro-distro yang selama ini ada gitu? Ya kalau thrifting kan itu barang-barang yang sudah dipakai, maksudnya yang second. Kalau distro kan ya masih baru gitu. Itu aja sih.
Cuma kalau bedanya pre-love sama thrift, kalau pre-love tuh kan pakaian kita sendiri. Oke. Nah, kalau thrifting tuh lebih kayak dari luar masuk ke sini. dari luar masuk ke sini. Ya, pakaian orang yang udah bentuk bal-balan gitu kan. Oh, jadi bentuknya tuh balan. Iya. Kira-kira nih kita buka dapurnya Bung Opi nih, Iya. ya kan, sama My Friend Opi nih, gimana sih kira-kira omset putaran untuk bisnis thrifting ini sendiri yang awal dan sekarang lah, gimana Iya. tuh? Kalau untuk awal-awal masih rendah ya, cuma kalau sekarang itu sudah bisa kebeli 1 bal sih sebulannya. Oh itu ya. Ya, Dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan ya. Iya. Berarti dulu masih agak susah ya mempromosinya. Kalau awal-awal kan kita cari kita mau promo dulu kan, mau cari masa dulu gitu kan. Sekarang juga lebih ribet sih karena misalnya kayak di salah satu platform itu yang udah nggak bisa pakai hashtag karena bisa mengakibatkan sosial media kita hilang. Oh gitu ya. Misalnya kayak di Instagram tuh, kalau misalnya kita jual brand A terus buat hashtag terus di captionnya kita tulis juga brandnya, itu bisa mengakibatkan Instagram kita hilang. Oh jadi banyak ini ya. Iya benar. Banyak resiko kalau Iya. kita thriftingan kayak gini kalau misal kita pakai hashtag Iya. gitu. Oh berarti kita ada pola-pola khusus berarti Iya ya? benar. Kalau untuk jualan clothing atau bisnis yang berupa custom gini, berarti kita harus punya pola-pola tersendiri Iya ya. benar. Karena kita mainnya media online ya. Jadi maksud kita kalau untuk teman-teman nih kan, teman-teman YouTube pengen tahu nih kalau misalnya si Putaran Bengkulu buat bisnis clothingan atau bisnis yang lain gitu kan, langkah awal dan pola-pola ataupun kiat-kiat dari My Friend Opi nih buat teman-teman nih, kira-kira apa sih? Main dulu ke teman-teman yang udah mendalami itu kan, sharing di mana gitu kan. Terus Asam manisnya gitu ya, ya. gitu. Terus ngambil barangnya di mana gitu. Oke. Terus sistem harga jualnya di mana. Sistem ambil barangnya gitu ya. Nah, gitu. Untuk modal sendiri gitu kan. Untuk bisnis thriftingan kayak gini, buat kiat-kiat nih buat teman-teman nih yang ada di YouTube gitu kan, kira-kira kisaran berapa nih modal kalau teman-teman di channel kita mau mulai bisnis thriftingan di Kota Bengkulu khususnya kan? Nggak mesti gede sih. Karena kan ada yang namanya sistem nender tuh. Nender. Nender tuh. Nender itu sistem bagaimana tuh? Jelasin teman-teman. Misalnya kayak kita ngambil ke supplier bulk, jadi kita nender. Jadi nender. kita nggak mesti ngambil harga bal yang udah naik, udah setinggi itu gitu. Jadi kita ngambil misalkan isi bal itu kan seratusan misalkan ya, seratusan lembar. Nah kita cuma ngambil 20 lembar. Nanti dikasihnya harga kalau mau ambil 20 lembar segini harganya gitu. Jadi mainnya Per satunya segitu. satunya segitu. Jadi nggak main bal-bal gede-gede kayak gitu ya. Jadi nggak perlu modal gede ya. Iya, nggak perlu gede. Jadi my friend, jadi kalau misalnya mau bisnis ini nggak perlu modal gede, yang penting niat. relasi. Yang sama penting niat. relasi nih sama niat gitu, Iya. betul. Kalau kita udah niat sama udah punya relasi, ya coba aja lah. Yang penting kalau misalkan kawan-kawan atau my friend yang ada di rumah mau yang nyaksiin channel kita buat sharing-sharing, bisa aja sih kita tanya-tanya aja lah, komen-komen, ntar kita bales. Iya. Ntar kita sharing lagi sama My Friend Opi buat berbagi gimana sih buat bisnis kayak gini, kayak gitu teman-teman. Jadi satu pertanyaan lagi yang jadi keluhan nih buat anak muda biasanya itu kan, kalau misalkan udah memulai terus gagal, itu karena nggak ada yang beli. Teknik penjualan Karena nggak ada yang beli atau karena galau putus cinta. Ya, mungkin ada nggak pola-pola khusus nih buat marketingnya kayak gitu kan, Iya. di sosmed kah atau di online kah atau di offline kah? Kan gitu. sekarang sosial media tuh lagi gila-gila banget tuh kan. Bisa ikutin trending tok Oke. misalkan kan, Oke. tok apa yang lagi FYP nih gitu kan. Ah. Bisa ikutin itu. Oh, jadi Untuk lebih ke ya intinya itulah, cari apa yang kemasan yang bisa buat sebuah produk yang kita jual itu lebih menarik.
lebih menarik, berarti lebih packagingnya. Iya. Kalau untuk My Friend Opi sendiri itu kalau mempack suatu produk ataupun barang yang mau dijual itu lebih ke barangnya dipromosiin atau lebih ke brandnya yang dipromosiin gitu. Produknya lah. Ya, maksudnya lebih ke Kalau brand kan udah pasti gede tuh. Ya kan, brandnya udah pasti gede ya. Tugas orang yang punya brand lah untuk gedein ya. Kita kan tugas kita tinggal gimana caranya produk yang kita punya laku. Udah, gitu aja. ya. Nah, jadi lebih ke produknya Iya. gitu ya. Misalkan kita bisa up nih, harga barunya segini nih. Kita kan nggak mungkin jual segini, gitu kan. Dengan kita bisa segini harga murah gitu. Oh, berarti yang penting lancar aja ya. Iya, gitu. yang Untuk penting- langkah awal lancar yang aja. penting, nggak perlu untuk Kita gede dulu ya. jual di atas harga modal kita, bisa mutar barang lain. Jadi Gitu. nggak perlu lah untuk gede dulu Iya ya. benar. Yang enaknya kalau thrifting ini kan untungnya bisa 200% kan dari modal. Untungnya bisa 200% gitu ya. Iya. Jadi memang bisnis ini bisnis yang menjanjikan ya, khususnya untuk anak-anak muda itu tinggal, sangat menjanjikan. tinggal orangnya aja itu lagi. Berarti tinggal bagaimana kawan-kawan yang nonton itu bisa berasumsi, oh kalau nggak ada bisnis ya coba aja di thrifting gitu. Iya. Thrifting sendiri itu kenapa sih My Friend Opi memilih bisnis thrifting? Karena apa ya, waktu itu lagi satu circle sama anak-anak yang hobi itu kan, ya kan? Terus lihat terus dengar, wah menarik nih kan. Karena kebetulan juga saya juga baru kan di bisnis ini. Wah ini menarik nih, soalnya ini bukan apa ya, bukan cuma sekedar usaha tapi sudah menjadi culture sih menurut saya thrifting ini gitu. Mungkin juga baju konsumtif ya. Iya. Ya, sama aja kayak makanan gitu. Oh. Jadi pasarnya udah jelas. Iya, Kalau nggak pakai baju ya malu berarti. Malu, ya kan? Apalagi tren-tren zaman sekarang kan udah rame Udah gitu rame. kan, udah berani explore warna Iya. tapi yang lain. Jadi teman-teman fashionnya lebih fashionable sekarang Iya, kan. benar. Mungkin kalau untuk bisnis thrifting ini sendiri, kalau menurut My Friend Opi sendiri itu masih panjang nggak waktunya buat bisnis thrifting kayak gini? Masih banget. Masih banget ya. Ah. Jadi kalau misalkan itu bisnis thrifting ini perkiraannya masih panjang, berarti ada kemungkinan bisnis thrifting ini bakal rame ya di Bengkulu. Bakal rame sih ya, karena di luar juga kan udah rame banget kan, udah ada festivalnya. Seperti jacklot begitu ya. Iya, lebih kayak gitu. Mungkin bisa nih di Bengkulu nanti dibikin kayak jacklot gitu ya, Bengkulu Fest gitu. Ada ya. kemarin tuh Bengkulu Thrift Day, terus ada Bengkulu Thrift Fest gitu. Udah ada yang buat event. Oh, udah ada yang buat gitu. Tapi mungkin karena kebentur corona ya, jadi nggak bisa Iya, explore lebih nggak gitu. bisa Ya. buat outdoor ya. Karena memang kalau bisnis sendiri itu memang harus berani nge-explore tepatnya. Jadi mungkin kalau untuk My Friend Opi sendiri kalau udah berbisnis ya kepala nyebur ya nyebur gitu ya. Apalagi bisnis thrifting kayak gini kan nggak basi Iya. ya kan. Jadi lebih nggak beresiko tinggi lah kayak gitu ya. Ya kalau misalnya nggak laku ya pakai sendiri lah. pakai sendiri ya kayak gitu ya. Jadi bisnis thrifting untuk sekarang cocok ya kalau untuk di Cocok. explore di Bengkulu Iya. kan, karena konsumtif juga ya. Jadi memang tinggal buat anak-anak muda di kota Bengkulu itu lebih berani nge-explore atau open mind terhadap bisnis Iya. online berarti. Karena memang bisnis online berarti sangat menjanjikan. Iya. Ya tinggal sekarang berani nggak nge-explore diri Ya. dengan bisnis online itu, apapun jenisnya. Gitu. Jadi mungkin kayak gitu aja ya my friends, sekilas tentang gambaran bisnis online. Jadi itu gambaran dari My Friend Opi tentang gimana sih kalau mau memulai, mau mengeksplor diri lebih jauh tentang bisnis online. Ataupun silakan komen, terus ntar kita balesin gimana pola-pola yang udah My Friend Opi kembangin di usahanya. Gitu aja mungkin ya. Oke, sekian, terima kasih buat udah nyaksiin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, thank you guys. See you.